Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurif Kapalayukan, nomor induk mahasiswa 2003-237. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang jaringan komputer. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu prosesor dan bagaimana peningkatan awal Intel dan AMD. Prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol sebuah proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Adapun peningkatannya yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1950 sampai 1956 mengandalkan mechanic logic, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua 1956 sampai 1963. Komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Pada tahun 1964 sampai 1971, komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia dan khalayak umum. Selanjutnya komputer generasi keempat. Pada tahun 1971 sampai sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Selanjutnya komputer generasi kelima. Sekarang sampai masa depan, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Larger Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Selanjutnya itu jelaskan apa itu RAM, bagaimana cara kerjanya, dan sebutkan perkembangannya. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut dihapus pula untuk RAM. Untuk itu, sangat penting bagi Anda untuk memilih perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Adapun jenis-jenis RAM yaitu DRAM, FPM-DRAM, yang ketiga DRAM, yang keempat SDRAM, yang kelima RDRAM, yang keenam DDR-SDRAM, yang ketujuh DDR2-SDRAM, yang ketiga DDR3-SDRAM, yang keempat DDR4-SDRAM. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan apa itu ROM, bagaimana cara kerjanya, dan disebutkan perkembangannya. ROM atau Read Only Memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen, berbeda sedikit dengan RAM. ROM dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifatnya yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada pada perangkat dapat tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. ROM atau Read Only Memory biasa juga disebut dengan firmware, merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik pada awalnya. Awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer yang berisi program dan data. Di dalam sebuah PC, ROM biasa disebut juga sebagai BIOS atau Basic Input and Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Umumnya proses yang terkandung dalam BIOS secara berurutan adalah 1. Memeriksa isi CMOS, membuat penanganan interupsi dan pengendalian piranti. Yang ketiga, menginisialisasi register dan manajemen daya listrik. Yang keempat, melakukan pengujian perangkat keras
Yang kelima, menampilkan pengaturan-pengaturan pada sistem. Yang keenam, menentukan piranti yang akan digunakan untuk menjalankan program. Yang ketujuh yaitu mengambil isi boot sektor. Yang keempat yaitu jelaskan apa itu hard disk, bagaimana cara kerjanya, kapan digunakan, dan sejarah perkembangannya. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan sebuah konten digital. Cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter. Pada komponen ini ada material yang bersifat magnetik dan terbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran sangat kecil, di mana setiap area ini dapat menghasilkan gaya magnet yang digunakan untuk menyimpan hanya satu data. Sementara yang tak memberikan gaya magnet, data yang tersimpan adalah nol. Gaya magnet sendiri berguna agar data bisa tetap tersimpan walaupun perangkat udah dimatikan. Adapun cara kerjanya yaitu adapun kapan digunakan, saat kamu menyimpan dokumen atau data lewat hard disk. Yang kedua, pada hard disk ada sebuah sistem yang berperan sebagai tempat untuk menyimpan peta informasi pada sebuah data sektor. Yang ketiga, dalam cara kerja hard disk ada sistem operasi peta bernama FAT atau File Allocation Table. Yang keempat yaitu kemudian sistem menginstruksikan read atau write hit agar berpindah lalu melewati peta. Selanjutnya, kapan RAM, ROM, hard disk berperan di komputer. RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data. Seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan, ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik. Seperti ketika komputer dimatikan, data pada ROM tidak akan hilang. Yang terakhir yaitu hard disk. Cara kerjanya dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Jelaskan tentang monitor secara perkembangannya. Monitor merupakan salah satu hardware dari komputer. Yang dimaksud dengan monitor adalah output device atau alat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan gambaran pada layar dan sebagai interface atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Adapun sejarah perkembangannya yaitu pada tahun 1855 tabung Gilbert berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Selanjutnya pada tahun 1859 sinar katoda ditemukan. Seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Selanjutnya pada tahun 1888 penemuan liquid kristal menemukan fenomena kristal cairan. Ia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki dua titik cair. Selanjutnya pada tahun 1897 tabung Brown-Forman mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Selanjutnya pada tahun 1930 siaran full elektronik berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama pada tahun 1931. Ia memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin. Selanjutnya pada tahun 1963 penemuan liquid kristal menemukan kristal cairan Chen-Bib-Henle. Kristal ini menjadi dasar untuk pengembangan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada LCD sampai saat ini. Selanjutnya pada tahun 1969 mengembangkan teknologi TAN yang mengontrol leak transfer dari kristal cairan. Selanjutnya tahun 1981 IBM membuat standar MDA dan CGAD dengan standarisasi sinyal grafik monokrom dan warna. Pada tahun 1984 standar EGA berakhir. Standar EGA sudah lama menjadi standar minimal pada komputer grafik hardware. Dan selanjutnya pada tahun 1988 standar VESA akhir tahun 1980-an. NEC bersama dengan 8 produsen graphic card lainnya membentuk Video Electronic Standard Association.
Pada tahun 2000, layar data untuk home user, monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user. Selanjutnya pada tahun 2005 sampai layar 3D pertama, Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya, namun mata harus pada posisi tertentu. Di masa depan, monitor adalah datar dan 3G. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilangkan. Selanjutnya, apa itu VGA dan macam-macam VGA? VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Umumnya VGA card dibedakan berdasarkan jenis memorinya. Untuk VGA card berdasarkan daya penyimpanannya atau memori dikenal sebagai VRGA, RAM bus, SGRAM, Dynamic RAM, hingga EDORAM. Selain dari jenis yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya, VGA juga memiliki jenis berdasarkan fisiknya, yaitu VGA add-on dan VGA on-board. Selanjutnya, mengapa di seluruh komputer dimulai dengan drive C? Kemana A dan B? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberikan label A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.